Om Swastiastu. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade Ayu Putri Saraswati, nomor absen 9, kelas 12 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran Negara dengan guru pengajar Ibu Kade Indayani SE. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem penggajian pegawai. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian gaji, yang kedua, sistem penggajian pegawai, yang ketiga, unsur dan fungsi gaji pegawai. Baik, kita langsung mulai saja ya. Mulai dari pengertian gaji. Gaji adalah sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas administratif dan manajemen. Jumlah pembayaran gaji biasanya ditetapkan secara bulanan. Gaji merupakan kompensasi sebagai kontrak prestasi atas pengorbanan pekerja. Gaji pada umumnya diberikan atas kinerja yang telah dilakukan berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan maupun disetujui bersama berdasarkan personil kontrak. Gaji dibayar atas pekerjaan dalam periode waktu tertentu, biasanya sebagai pembayaran bulanan. Selanjutnya kita lanjut ke tujuan. Nah, tujuan pemberian gaji itu yang pertama adalah ikatan kerjasama. Dengan pemberian gaji terjalin ikatan kerjasama formal antara pengusaha dengan karyawan. Selanjutnya itu adalah kepuasan kerja. Karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan sehingga memperoleh kepuasan kerja. Yang ketiga, pengadaan efektif. Gaji diterapkan cukup besar, pengadaan karyawan untuk perusahaan akan lebih mudah. Selanjutnya adalah motivasi. Jika gaji yang diberikan cukup besar, maka manajer akan mudah memotivasi para karyawannya. Selanjutnya, stabilitasi karyawan. Program gaji atas prinsip adil dan layak, serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin. Yang terakhir itu adalah disiplin. Dengan pemberian gaji yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik dan semakin meningkat. Lanjut ke faktor. Faktor-faktor yang menentukan, yang pertama adalah tingkat gaji yang lazim, selanjutnya serikat buruh, selanjutnya pemerintah, dan kebijakan dan strategi pengajian, faktor internasional, dan biaya, dan produk produktivitas. Lanjut ke sistem penggajian pegawai. Sistem penggajian pegawai adalah sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan gaji. Sistem penggajian harus dirancang agar dapat membayar gaji karyawan secara teratur untuk menyediakan data yang digunakan untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen. Meskipun sistem pembayaran gaji setiap perusahaan berbeda-beda, elemen utama yang umum untuk kebanyakan sistem tersebut adalah register gaji, catatan penghasilan karyawan, dan surat perintah pembayaran gaji. Kita lanjut ke jenis sistem penggajian pegawai. Nah, terdapat 3. Yang pertama itu adalah sistem skala tunggal, yang kedua sistem skala ganda, dan yang terakhir adalah sistem skala gabungan. Apa sih sistem skala tunggal? Nah, sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Yang kedua, sistem skala ganda. Sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Yang terakhir adalah sistem skala gabungan. Merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Kita lanjut. Next, yang terakhir adalah unsur dan fungsi gaji pegawai. Unsur-unsur gaji yang pertama adalah gaji pokok. Gaji pokok merupakan gaji yang telah ditetapkan perusahaan berdasarkan kontrak kerja. Yang kedua adalah tunjangan keluarga. Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki keluarga, seperti tunjangan istri dan tunjangan anak.
Yang ketiga adalah tunjangan beras. Tunjangan yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk natura, beras, dalam bentuk in natura atau uang dengan bayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, kita lanjut yang terakhir adalah fungsi penggajian. Apa sih fungsi penggajian? Nah, fungsi penggajian itu adalah yang pertama, pengalokasian sumber daya manusia secara efisiensi. Yang kedua, penggunaan sumber daya manusia secara efisiensi dan efektif. Yang ketiga, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Oke, sekian ya teman-teman presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan pesan Om